Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim SPD, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Program studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2542673228 Pada hari ini, Selasa, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMPN Satap 8 Dusun Utara pada kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Ya, baik, sehat semua ya. Hari ini ada kesempatan baru untuk kita lebih baik daripada hari kemarin. Nah, hilangkan rasa malas, belajar untuk semangat, karena ilmu yang kalian terima saat ini adalah inventaris terbaik untuk di masa depan. Nah, lihat, Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar, walaupun sebentar, maka akan merasakan hina kebodohan sepanjang hidupnya. Baik anak-anak, silakan kondisikan tempat duduk kalian, duduk yang rapi, lihat apakah ada sampah atau yang kotoran di tempat kalian untuk dibersihkan dulu sebelum kita masuk pembelajaran. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat menjadikan berkah, mudah dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita yang akan datang. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas untuk memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan duduk. Ya, selanjutnya Bapak akan absen. Adinda Nur Maulina. Oke. Eka Petrianti. Oke. Fihina Khairatun Nisa. Ivani Bayu. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafal Gani. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang sholat, ya. Nah, di dalam gerakan sholat ada satu gerakan yang mana gerakan tersebut merupakan puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan apa itu? Sujud. Sujud, benar sekali. Nah, tapi apakah kalian tahu bahwa sujud yang kita laksanakan itu tidak cuma berada di dalam sujud sholat? Sekarang Bapak tanya, pernahkah kalian melihat orang sujud ketika mendapatkan uang yang banyak? Pernah ya? Pernah. Oke. Sekarang, pernahkah kalian melihat ketika kalian sholat berjamaah, kemudian di tahiyat terakhir, imam itu menambah sujud 2 kali sebelum salam? Pernah menemui itu? Pernah. Ada yang pernah ya? Ada yang pernah. Oke. Kemudian di dalam Al-Qur'an ini ya, pernah tidak menemui lambang seperti kubah masjid ya? Pernah. Kubah masjid. Nah, kalian tahu nggak bahwa pada ayat itu ada anjuran untuk melaksanakan sujud? Tahu? Tidak? Tidak. Tidak. Oke. Nah, pada pembahasan hari ini sujud-sujud itu yang atas, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Ananda Nopal untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan maju ke depan. Ya, baca. Tujuan pelajaran 1. Peserta didik memahami pengertian hukum dan tata cara sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 2. Peserta didik menganalisis perbedaan pengertian dan sebab dilakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. 3. Peserta didik praktikkan salah satu jenis sujud. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, sudah dibacakan ya, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, kalian akan memahami tentang pengertian, kemudian hukum,
dan tata cara daripada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian kalian nanti akan menganalisis perbedaan ketiganya. Nah, kemudian terakhir kalian akan mempraktekkan tata cara salah satu daripada sujud tersebut. Sebelum masuk pembahasan, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, maka silakan tegapkan badan kalian, ambil posisi siap. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Nah, mohon kepada Ananda Zelda untuk memimpin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk. Hebat, suara kalian luar biasa saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk menambah semangat kalian dan fokus, maka Bapak akan melakukan ice breaking. Oke, dengarkan. Tepuk 1. Yes. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, karena kalian siap belajar, maka kita akan masuk pada materi. Sebelum kita masuk pembahasan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, maka Bapak akan menampilkan tentang dalil sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka akan segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula tidaklah mereka bersifat sombong. Quran surah As-Sajdah ayat 15. Nah, dilihat pada ayat Sajadah, di situ ada tanda kubah ya. Nah, itu salah satu tanda sujud yang dianjurkan untuk kita bersujud. Masuk kepada pembahasan. Nah, nanti ada 3 pembahasan yang kita akan lakukan. Lanjut nanti ke studi kasus. Oke, sujud yang pertama kita bahas ke sujud syukur. Ya, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dalam bentuk rasa terima kasih kepada Allah. Karena apa? Karena kita bisa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari bahaya. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sujud syukur itu sebagai wujud syukur kepada Allah atas segala karunia Allah. Hikmah dari sujud syukur, kalian akan menjadi makhluk yang senantiasa ingat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata caranya bagaimana, Pak? Bisa dilakukan tanpa wudhu ya. Jadi kalau kalian sujud syukur itu tanpa wudhu nggak apa-apa. Kemudian dilaksanakan di mana saja asal tempat itu suci. Nah, caranya bagaimana? Pertama, menghadap kiblat. Kedua, berniat bahwa nanti ketika sujud kalian berniat untuk sujud syukur kepada Allah. Kemudian bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali seperti duduk orang tahiyat dan akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi ada sujud yang dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan atau kelalaian terjadi ketika sholat. Hukumnya apa? Sunnah. Dilaksanakan 2 kali sebelum salam. Jadi kerjaannya sebelum salam di akhir sholat. Nah, sujud ini dilakukan ketika ada keraguan, kelupaan dalam melaksanakan rukun sholat. Contoh, lupa jumlah rakaat, kemudian lupa membaca kunut, atau lupa tasyahud awal. Nah, alasan melaksanakannya dalam fikih ada 5. Yaitu yang pertama, lupa melakukan salah satu rukun sholatnya, seperti rukuk atau sujud. Ini sudah ada sujud yang kedua atau sujud yang pertama. Nah, kemudian ragu atau lupa, ini rakaat berapa? 1, 2, atau seterusnya. Kemudian lupa membaca kunut. Nah, walaupun beberapa orang tidak menganggap kunut ini sunnah atau tidak dikerjakan, tapi ketika meninggalkan kunut itu ada anjuran untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian lupa mengerjakan tasawuf awal. Kalian rakaat kedua naik ke rakaat ketiga, ternyata habis sujud naik. Lah, ketika naik itu jangan sujud kembali. Kalau kalian sujud kembali nanti batal sholatnya. Nah, jadi lanjutkan aja sholatnya, sambung hingga akhir sholat. Nanti di akhir sholat tambahkan dengan sujud sahwi.
Nah, kemudian yang terakhir, kekurangan atau kelebihan rakaat. Kalau kurang, yakin kurang ketika berjamaah, kita negur imam, subhanallah. Yakin imamnya kurang, maka tambahkan 1 rakaatnya dulu, baru di akhir pakai sujud sahwi. Atau kelebihan, ketika kita sudah tahiyat akhir, ternyata imamnya mau naik, kan mau nambah itu kan, maka kita tegur imamnya, subhanallah. Maka imamnya duduk, ketika duduk, bacaan tasyahud akhir, baru nanti melaksanakan sujud sahwi. Tata caranya, lihat. Pertama, sujud dilakukan sebelum salam atau tasyahud akhir. 2, saat sujud bacaannya apa? Subhanamal la yanamu wa la yashu. Kemudian bangkit dari sujud, duduk seperti biasa. Boleh membaca bacaan yang duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian sujud lagi, baca doa yang sama, duduk tahiyat akhir, baru salam. Oke, sujud sahwi memperkuat kesadaran kita bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan. Nah, selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat-ayat sajadah. Nah, ayat-ayat sajadah ini sudah tertentu di dalam Al-Quran. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya kalian ketika mau sujud tilawah ini harus suci dari hadas dan najis. Jadi badan, tempat, dan lainnya kita bersih. Kedua, menghadap kiblat dan wajib menutup aurat. Lah, jadi harus pakai wudhu untuk sujud tilawah. Rukunnya, pertama niat, sengajaku untuk melaksanakan sujud tilawah karena membaca ayat sajadah. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kalian sujud 1 kali, diawali dengan takbir tadi. Lalu kembali duduk. Nah, ini dilaksanakan ketika di luar sholat. Tapi kalau nanti di dalam sholat, ada perbedaan. Nah, kalau di dalam sholat tadi seperti tadi. Kita ketika di dalam sholat membaca ayat sajadah, tinggal sujud, baca doanya, kembali ke pembaca ayat selanjutnya. Nah, tapi kalau di luar sholat, kita membaca Al-Quran, sambil baca, ada ketemu ayat sajadah, maka silakan geser dulu Al-Qurannya, kemudian posisikan diri untuk sujud tilawah, niat, takbiratul ihram, sujud, kemudian duduk, baru salam, kembali lagi membaca ayat Al-Quran. Nah, itu ada perbedaan ya, antara di dalam dan di luar sholat. Nah, di sini ada ayat-ayat sajadahnya, ada 15. Pertama di Al-A'raf ayat 206, di akhir surah Al-A'raf. Kemudian Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, Al-Hajj lagi ayat 77, Al-Furqan ayat 15, tadi yang kita baca di ayat yang awal. Kemudian As-Sad ayat 24, Fusilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Al-Alaqnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kalian hafal, itu ayat terakhir itu adalah ayat sajadah. Anjuran untuk sujud kalau kalian membaca ayat tersebut. Nah, kemudian hikmahnya apa? Menambah kecintaan kita pada Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh untuk kita sujud dan memahami bahwa anjuran ini adalah perintah dari Allah. Sehingga kita selalu menanamkan rasa rendah hati, menjauhi dari perilaku sombong, takabur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur. Oke, kita masuk ke studi kasus. Oke, dalam studi kasus ini Bapak ingin kalian mendengarkan dulu, lihat, diamati saja dulu, ya. Silakan amati, anggap kalian sebagai penyidik. Nah, kasus yang pertama, silakan. Ada kejadian sujud ya. Ada video ini. Nah, di sini silakan amati. Nah, imamnya kembali ke posisi awal dan melanjutkan ayat ya. Oke, sekarang kasus yang kedua. Silakan lihat kembali. Nah, ada yang dilakukan oleh timnas kita. Kalau ada yang nonton ya.
Nah, itu kasus yang kedua. Ada sujud ketika apa itu? Silakan. Kemudian yang ketiga, lihat. Titiknya rakaat apa ya? Rakaat ketiga atau rakaat keempat? Berupa sunnah muakkad seperti tahiyat awal, membaca rukun bacaan atau sunnah bacaan bukan pada tempatnya, seperti baca subhanarabbiyal a'la saat rukuk. Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Apabila kalian mengalaminya, maka disunahkan untuk melakukan sujud. Oke. Di situ ada kejadian dan di situ ada anjuran untuk melakukan sujud. Nah, sujud apa nanti? Oke, kalian sudah mengamati ya 3 kasus tersebut. Nah, saat ini Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah, sekarang tolong berhitung dari Bayu 3 sampai 3 ya. 1 2 3 1 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 3. Oke, yang kelompok 1 kumpul di sana. Kelompok 2 yang mengangkat yang nomor 2 kumpul di belakang. Kemudian kelompok 3 kumpul ke sebelah kiri Bapak. Silakan. 2 sini 2. Oke, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, untuk kasus langsung Bapak bagi. Kasus 1 diselesaikan nanti oleh kelompok 1, kasus 2 untuk kelompok 2, dan kasus 3 untuk kelompok 3. Dan untuk lebih terstruktur pembahasan kita, Bapak akan memberikan LKPD, lembar kelompok ya. Nanti kalian akan menjelaskan deskripsi dari video, kemudian pengertian dari sujud yang dibahas, sebabnya apa, waktunya kapan, tata cara utamanya apa, dan bacaannya apa. Untuk melengkapi ini kalian bebas mengambil referensi dari manapun, baik dari buku paket ya, dari bacaan-bacaan atau yang lainnya. Silakan. Sekarang Bapak bagikan. Oke, untuk menganalisis kasus video ya tadi, Bapak beri waktu 20 menit ya. 20 menit untuk mengerjakan, sama untuk mengisi itu, menjawab semuanya dengan baik ya. Ada pertanyaan sebelum ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kerjakan. Ya, dapat kan? Tata caranya lah, fokus ke situ. Bacaannya apa? Kalau mau tonton lagi bisa. Kalau mau lihat lagi videonya bisa. Nanti Bapak putarkan. Sambil kalian mengerjakan analisis kasus, sekarang Bapak ada kertas. Nanti di kertas ini kalian buat diagram perbandingan antara sujud-sujud yang sedang kalian pelajari ya. Nah, silakan kerjakan. Nah, dalam diagram tersebut kalian fokus kepada sebab perbedaan dari sujud-sujud tersebut, kemudian waktu pelaksanaan dan tata caranya. Ya, kerjakan. Ada yang sudah selesai? Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan, presentasi tentang penjelasan analisis kasus yang kalian kerjakan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota 1 Vina, Ratna, Dinda, Zaki, Rafa, dan Sopian. Analisis kasus sujud. Video skenario kasus tersebut tentang sujud syukur. Deskripsi singkat video. Momen timnas mencetak gol dan berselebrasi sujud syukur. Pengertian singkat, sujud syukur dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang muslim menerima nikmat atau terbebas dari bahaya. Sebab dilakukan karena mendapatkan nikmat atau mencetak gol. Waktu pelaksanaan di luar sholat. Tata cara utama: 1. Menghadap kiblat. 2. Berniat. 3. Bersujud sambil membaca doa. 4. Duduk sejenak setelah sujud. 5. Mengakhiri dengan salam. Bacaan sujud: Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke, bagaimana? Apa menurut kalian?
tentang jawaban kelompok 2 bahwa kasus yang mereka analisis adalah tentang sujud syukur. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Sekarang Bapak minta kalian praktekkan sujud syukur kalian. Nah, ini Bapak kasih. Silakan. Sebelum kalian sujud syukur kalian karena apa? Melakukan sujud syukur. Kelas terbaik ya. Oke, silakan sujud. Bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma. Oke, dah. Bagus ya, silakan berdiri. Oke, ada yang ditanyakan tentang sujud syukur? Ya, ya silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok 3, siap ya? Silakan maju. Ya, kelompok 3, kasus yang ketiga akan mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami membahas tentang studi kasus nomor 3. Video skenario kasus tersebut tentang sujud sahwi. Deskripsi singkat video tentang seseorang yang ragu dalam salat, apakah salat itu sudah 3 atau 4 rakaat. Ya. Pengertian singkat tentang sujud sahwi, sujud yang dilakukan untuk mengoreksi kekeliruan atau kelalaian yang terjadi selama salat. Sebab dilakukannya adalah ragu atau lupa jumlah rakaat dalam salat. Waktu pelaksanaan sujud sahwi dilaksanakan 2 kali sebelum salam. Sujud dilakukan sebelum salam setelah tasyahud akhir. Saat sujud bacalah doa subhana man la yanamu wa la yashu. Bangkit dari sujud dengan mengucapkan takbir, lalu duduk sejenak, lanjutkan dengan sujud kedua membaca doa yang sama, duduk kembali dan akhiri salat dengan salam. Bacaan sujud subhana man la yanamu wa la yashu. Oke. Perhatikan teman-teman yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Katanya kasus nomor 3 ini tentang sujud sahwi. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang sujud sahwi? Tidak ada. Oke, silakan. Bapak mau lihat kalian mempraktekkan tentang sujud sahwi. Mundur. Posisinya bagaimana? Sujud sahwinya sebabnya kenapa? Karena lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal. Salah satu ya. Salah satu sebab sujud sahwi karena lupa tasyahud awal. Silakan sujud sahwi bagaimana? Oke, silakan laksanakan sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. 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 Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Ini tanyakan tentang sujud sahwi. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 6 orang, Muhammad Taslim, Nafis, Bayu, Rina, Eka, dan Riko. Analisis kasus sujud. Video skenario kasus tersebut tentang sujud tilawah. Deskripsi singkat video. Imam sholat membaca Quran surah As-Sajdah ayat 15 lalu bersujud. Pengertian singkat, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik ketika sedang melaksanakan sholat maupun di luar sholat. Sebab dilakukan karena membaca ayat sajadah. Waktu pelaksanaan di dalam sholat. Tata cara utama ketika membaca atau mendengar ayat sajadah saat berdiri dalam sholat, langsung lakukan sujud. Setelah sujud, lakukan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat seperti biasa. Bacaan sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa bashrahu bi haulihi wa quwwatihi. Oke, kelompok yang lain bagaimana? Setuju dengan kelompok 1 ya? Bahwa kasus mereka itu tentang sujud tilawah. Oke, setuju ya. Ada yang ditanyakan tentang sujud tilawah? Tidak ada. Oke, tidak ada. Sekarang Bapak minta silakan kelompok 1 mempraktekkan sujud tilawahnya. Perwakilan. Ya, sebelum sujud Bapak mau nanya, sujud tilawah kan ada yang di dalam salat, ada di luar salat. Ini mau yang di dalam atau di luar salat? Di dalam salat. Di dalam salat. Baca ayat sajadah ya. Ayatnya apa? Surah Al-Alaq ayat terakhir. Ayat surah Al-Alaq ayat terakhir. Oke, silakan praktekkan. Alla la tuti'hu wasjud wa qatarib.
Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basrahu bi haulihi wa quwwatihi. Saya. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya, ada yang ditanyakan tentang prakteknya? Tidak ada. Ini yang di dalam salat ya. Nanti kalau di luar salat beda lagi. Silakan duduk kelompok 1. Terima kasih, Pak. Ya, bagus sekali presentasi yang kalian lakukan tentang studi kasus 1, 2, dan 3 ya. Nah, semuanya mungkin sudah memahami ya bagaimana perbedaan antara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, perbedaannya itu kalau dari sebab, kalau syukur karena kita mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya. Kalau sahwi tadi apa? Karena Koreksi. lupa atau lalai. Dan untuk sajadah karena apa? Karena membaca Surah ayat-ayat sajadah itu sebabnya. Waktunya ada yang di luar sholat, ada di dalam sholat. Di dalam sholat itu apa aja? Sujud sahwi dan sujud tilawah. Kalau di luar sholat, sujud syukur, sujud tilawah bisa. Sujud tilawah juga bisa di luar sholat. Kalau ketemu bacaan ayat sajadahnya. Kemudian pelaksanaannya bedanya apa? Bedanya kalau sujud syukur berapa kali sujud? 1 kali sujud. Sahwi 2 kali sujud. Tilawah 1 kali sujud. Itu perbedaannya. Nah, jadi yang 2 kali itu sahwi. Syukur dan tilawah itu 1 kali sujud. Nah, hikmah dari sujud tersebut adalah kita menyadari bahwa diri kita ini mendapatkan kenikmatan dari Allah dengan kita sujud syukur. Kemudian kita menyadari koreksi kita ini banyak kesalahan. Maka kita laksanakan sujud sahwi dan ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan sujud tilawah. Ketika disuruh bersujud, maka kita bersujud. Oke, karena diskusi kelompok telah selesai, silakan kembali ke tempat masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung materi. Kalian sudah menganalisis, kemudian membandingkan dan mempraktekkan langsung tentang sujud-sujud yang telah kita pelajari. Nah, untuk mengumpulkan keping-keping daripada pembelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Oke, silakan, Bayu. Kita memiliki 3 sujud istimewa yang menjadi solusi dan ungkapan batin kita. Sujud syukur untuk syukur, sujud sahwi untuk koreksi, dan sujud tilawah untuk penghambaan. Semuanya punya sebab, waktu, dan cara yang berbeda. Ya, sangat bagus kesimpulan dari Bayu bahwa sujud yang kita lakukan itu semuanya bukti kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya untuk mengetahui sebesar mana pemahaman kalian, Bapak akan bagikan asesmen. Silakan jawab dan ada lembar refleksinya untuk kalian jawab juga. Oke, silakan kerjakan. Oke, waktu sudah habis. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan semua asesmennya. Terima kasih. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Puas dengan pembelajaran hari ini? Puas. Oke, ada kesulitan tentang pembelajaran sujud tadi? Tidak ada. Oke, apakah pembelajaran tadi bermanfaat untuk kalian nanti? Materi apa yang menarik buat kalian? Syukur sahwi. Apa yang jadi menarik? Dilakukan bebas ya. Nah, salah satunya tadi saat apa? Selebrasi. Boleh kita sujud syukur. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Oke. Selanjutnya nanti untuk PR silakan kalian kerjakan pilihan ganda di halaman 84 dan 85 di buku paket kalian masing-masing ya. Kerjakan di rumah.
Kemudian untuk pelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang Bani Umayyah atau daurah Bani Umayyah. Artinya pembahasannya sudah berbeda dari pembahasan yang minggu ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, maka Bapak minta untuk kita berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita selanjutnya. Oke, untuk membaca doa Bapak minta Eka, silakan memimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa Amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.